Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, masalah stunting atau gagal tumbuh anak merupakan salah satu permasalahan yang serius di Provinsi Maluku, Indonesia secara umum. Dan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi stunting ini. Berbagai program dilaksanakan, termasuk negeri-negeri desa-desa yang ada di Kota Ambon. Saya sekarang ini berada di negeri Ema bersama dengan Raja Ema, satu-satunya perempuan yang menjadi raja di negeri Ema. Bersama dengan Ibu Janse Tresia Lemena atau biasa kita sapa Ibu Jen. Ya. Ibu Jen, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik. Oke, sebuah program kerjasama dari BKKBN dan N25 News. Hari ini kita akan mengupas lebih jauh tentang bagaimana negeri Ema berupaya untuk mengatasi dan mencegah stunting yang ada di negeri ini. Ibu Jen, untuk masyarakat sendiri, apa yang disampaikan tentang stunting ini? Ya, kalau pengertian stunting itu gagal tumbuh anak. Jadi secara kronologis itu anak itu harus mendapat asupan yang baik supaya perkembangan anak itu bisa dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan usia mereka. Iya. Lalu penyebab stunting itu sendiri? Penyebab stunting itu karena kurang adanya asupan gizi dari orang tua, terus kurang adanya ASI yang diberikan secara eksekutif dari orang tua. Oleh sebab itu perhatian orang tua itu terhadap anaknya itu sangat penting dengan memberikan ASI selamat anaknya berumur 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, yaitu faktor utamanya apa sebenarnya sampai adanya stunting? Kalau menurut saya itu faktor-faktor utama itu anaknya mungkin orang tuanya gagal ketika melihat pola asuh terhadap anaknya, ada kurang memberikan asupan buah-buahnya kepada anaknya, mungkin sanitasinya di lingkungan tempat tinggal mereka kurang baik. Jadi itu kesadaran dari orang tua itu penting. Jadi faktor kesehatan ya, kebersihan itu juga merupakan penentuan bagi anaknya. Oke, selain itu apakah faktor ekonomi juga? Iya, faktor ekonominya itu juga penting bagi anaknya sehingga di dalam keluarga itu pertumbuhan ekonomi dalam memberikan makan pola asuh terhadap anaknya itu lebih baik sehingga pertumbuhan anak itu dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan usia anak tersebut. Sebagai raja perempuan, berarti Anda mempunyai salah satu beban utama untuk melihat bagaimana anak-anak kita ini harus bertumbuh sehat. Iya. Bertumbuh dengan memberikan asupan-asupan yang ada. Kalau pemerintah negeri Ema sendiri, apakah ada anggaran yang disiapkan untuk membantu mencegah stunting ini? Untuk anggaran untuk program stunting ini, pemerintah negeri khususnya di negeri Ema itu ada lewat dana desa dan kami sudah mempersiapkan anggaran itu untuk mengatasi pencegahan stunting yang ada di negeri karena itu merupakan program dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah terkecil terutama di desa dan negeri. Desa dan negeri. Iya. Apalagi jangkauan dari negeri Ema ke kota cukup jauh ya. Betul. Apakah ada keluhan dari masyarakat sendiri tentang stunting, khususnya ada keluarga di negeri Ema sendiri ya? Kalau keluhan terhadap masyarakat memang itu tidak ada karena kader-kader yang ada di negeri Ema ini, kader posyandu itu mereka langsung turun ke rumah untuk menjemput bola ketika anak-anak kami yang ada kenal stunting. Memang di negeri Ema ini lokus satu orang aja anak yang terkenal stunting karena kemarin bayi dia balita baru lahir, panjangnya tidak sesuai, jadi makanya di negeri Ema sendiri dikatakan satu anak terkena stunting. Jadi kami masyarakat, pemerintah, khususnya kader-kader posyandu ada melihat hal itu lewat pola asuh yang diberikan kepada anak tersebut. Anda melihat negeri Ema, apakah ada potensi ke depan tidak? Kalau potensi untuk di negeri Ema ini memang banyak ada.
yang harus kita lakukan, terkhususnya bagi anak-anak muda yang ada di negeri EMA, apa yang harus katong kembangkan, khususnya hasil-hasil bumi yang ada di negeri EMA. Jadi perkembangan itu selalu diikuti sesuai dengan apa yang ada di negeri ini. Jadi artinya potensi alam ini diberdayakan dan dipergunakan untuk mengatasi masalah stunting juga. Sampai saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat, hanya ada satu saja. Apakah ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas seperti misalnya penyuluhan terhadap masyarakat di negeri ini dari pemerintah? Iya, kalau soal penyuluhan itu memang selalu kita berikan. Itu juga ada program yang kita turunkan nanti, dan kami juga tim RKP sementara menyusun program itu dan siap. Dan kami mungkin tanggal 3 program-program 2024 ada sosialisasi tentang pencegahan stunting ini yang akan kami lakukan. Oke, baik, ini luar biasa. Saya masih punya banyak pertanyaan nih. Dan Anda masih mengikuti Maluku Bicara, sebuah kerjasama dari BKKBN Provinsi Maluku dengan N25 News di Maluku Bicara. Ibu Jen, sebagai raja, Anda memiliki tanggung jawab besar untuk masyarakat di sini. Selain penyuluhan, selain turun langsung melihat masyarakat yang memang ada mengalami stunting. Selain upaya-upaya itu, apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah desa negeri kepada masyarakat yang ada di sini? Apakah ada penyuluhan tentang kebersihan, penyediaan sanitasi dan sebagainya? Apakah itu sudah disiapkan? Iya, memang penyuluhan tentang kebersihan, air bersih itu memang sudah ada, sudah dilakukan oleh kami pemerintah di negeri EMA ini. Jadi semua tata cara pengelolaan air bersih itu kami sudah turun langsung, baik itu dari Dinas Kesehatan lewat Puskesmas Kilang bekerja sama dengan kami pemerintah dan kader-kader Posyandu, dan penyuluhan itu maupun apapun yang kita lakukan itu sudah terlaksana pada tahun 2023 kemarin itu. Berarti sudah antusias melaksanakan untuk mengatasi, mencegah stunting ini berkembang di negeri EMA. Satu pertanyaan yang menjadi mungkin publik juga ingin tahu, negeri EMA selain penyuluhan, penyuluhan yang dilakukan untuk mencegah stunting ini. Tadi Ibu Jen sendiri mengatakan bahwa ada anggaran yang disiapkan untuk stunting. Tentang penanggulangan anak yang mengalami stunting tadi, diturun langsung dan melakukan pembinaan. Pola kelanjutannya seperti apa? Jadi kita juga pola kelanjutan itu kan masih ada ke tahun depan, dengan cara kita memberikan asumsi protein, kita memberikan bantuan susu dari negeri. Iya, dari negeri. Susu telur untuk anak tersebut yang kena stunting. Jadi itu juga perhatian bagi kami dari pemerintah kepada masyarakat. Oke, pembinaan terhadap keluarga sendiri bentuknya seperti apa, Bu? Selain memberikan bantuan. Iya, itu juga pembinaan juga sampaikan lewat dokter Puskesmas Kilang kepada keluarga bagaimana cara untuk memperhatikan anak, memberikan pola asupan ASI kepada anak sehingga anak terhindar dari stunting tersebut. Ini masalah utama di negeri EMA ini sebenarnya apa? Saya tadi mengutip tentang penyuluhan tentang kebersihan, ketersediaan air bersih seperti apa di sini? Kalau kita air bersih ini mau dikatakan 24 jam. Jadi di negeri EMA ini airnya melimpah. Jadi untuk masalah air bersih itu aman. Sanitasi juga kita aman. Iya. Nanti memang luar biasa. Ya, Mas, saya melihat ini memang luar biasa. Nah, cara-cara pencegahan yang tadi Ibu Jen sudah sampaikan ini merupakan salah satu pencegahan yang memang sudah merupakan aturan baku dari Dinas Kesehatan. Nah, apakah ada pencegahan lain yang dari negeri EMA sendiri lakukan? Selain dari Dinas Kesehatan, apakah ada tindakan-tindakan lain dari? Kalau dari negeri kami, pemerintah, cara-cara pencegahan itu
dengan cara kita memberikan pembinaan aja kepada mereka, iya, keluarga, iya. Bukan aja keluarga yang punya anak kena stunting, tetapi semua anak balita yang ada yang datang ke posyandu untuk melakukan pertimbang. Dari situ kader memberikan arahan kepada pembinaan kepada orang tua bagaimana cara melihat anak ketika di rumah gitu dengan pola makan mereka masing-masing. Berarti peran kader itu iya, penting. Nah, pemerintah negeri sendiri terhadap kader bagaimana nih? Kalau kita kerjasama dengan kader itu selalu ada kerjasama dengan baik. Ketika mereka selesai kegiatan posyandu, mereka langsung melapor kepada saya sebagai pembina kepala di sini dengan catatan ibu ini sekian-sekian berat badan anak dan seterusnya. Jadi laporan mereka setelah melakukan kegiatan. Sebelum mereka sampaikan ke puskesmas, mereka teruskan ke kita pemerintah dulu melihat data hal tersebut, baru mereka teruskan ke puskesmas kilang. Baru dari situ data keluar dari puskesmas dan ditujukan kepada kita negeri. Iya. Oke, baik, jadi luar biasa. Banyak hal yang sudah dilakukan ternyata dari pemerintah negeri EMA sendiri kepada masyarakat, penyuluhan, kemudian lingkungan yang bersih, sanitasi dan sebagainya. Ini salah satu upaya yang luar biasa sehingga angka stunting di EMA sendiri hampir 0%, hanya satu anak. Sudah berapa lama anak ini mengalami? Anaknya lahir tuh sudah 2 bulan. Iya, memang dari 2 bulan Maret itu kita ada 5 anak yang terkena stunting. Jadi kerja keras antara puskesmas kilang dengan kader posyandu yang ada di negeri sehingga menyebabkan dari 5 itu dan turunnya angka 0. Iya, luar. Jadi 2 bulan kemarin baru 1 anak yang melahirkan, makanya dia divonis sebagai stunting. Iya. Baik, ini harapan Ibu Jen sebagai raja perempuan di negeri. Seperti apa? Harapan saya terkait dengan stunting ini, bagaimana peranan saya sebagai kepala pemerintahan benar-benar ini mau melihat anak itu harus tumbuh sehat dan berkembang sehingga anak-anak yang ada di negeri EMA ini mencapai dengan anak yang dikatakan generasi emas nanti pada 2045. Harapannya seperti gitu. Baik, Ibu Jen, terima kasih banyak sudah memberikan informasi dan menerima kami N25, sebuah program kerjasama dari BKKBN Provinsi Maluku dan N25 News. Kapan-kapan kita akan berbincang lagi. Saya senang berkunjung ke negeri sejuk. Negeri di atas awan. Kita punya negeri di atas awan seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Jen. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Jen untuk membicarakan bagaimana mencegah stunting, sebuah masalah serius yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan untuk mengatasi dan mencegah stunting ini sendiri. Sebuah kerjasama dari BKKBN Provinsi Maluku dengan N25 News mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Saya Tedara Pesi, sampai jumpa untuk Maluku Bicara.